Kualitas layanan. Definisi kualitas layanan adalah serangkaian kriteria kualitas dan ukuran yang tepat yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan atau entitas yang mengklaim kepatuhan. Kualitas layanan angkutan umum dalam angkutan penumpang dapat merupakan seperangkat variabel tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan 4 pendekatan berbeda dari 1. Sudut pandang pengguna, yaitu ekspektasi pengguna angkutan umum atas layanan yang diberikan seperti atribut waktu, kenyamanan dan kebersihan, aksesibilitas layanan, aksesibilitas informasi, organisasi layanan, keselamatan, perilaku karyawan dan biaya. 2. Sudut pandang bisnis, penyedia jasa, yang dilakukan oleh operator yang bertanggung jawab atas operasional umumnya hanya pada nilai ekonomi operasional. 3. Sudut pandang efisiensi operasional merupakan penilaian indikator teknis ekonomi yang menjelaskan proses transportasi, termasuk keandalan jaringan untuk memenuhi permintaan perjalanan sesuai dengan keandalannya seperti keandalan kapasitas, keandalan konektivitas, keandalan waktu tempuh termasuk keandalan jadwal, keandalan waktu tunggu, dan keandalan menangani dampak lingkungan. Dan 4. Sudut pandang administrasi teritorial, pemerintah, atau otoritas publik yang bertanggung jawab atas layanan transportasi umum, melihat dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya. Merujuk standar N13816-2002, siklus kualitas pelayanan dilihat dari 2 perspektif, yaitu pertama perspektif pengguna dengan mengukur kepuasan sesuai dengan kualitas layanan yang diterima yang merupakan tingkat kualitas yang secara eksplisit maupun implisit dibutuhkan oleh pelanggan. Dan persepsinya yaitu persepsi pelanggan tentang kualitas yang diberikan bergantung pada pengalaman pribadi mereka terhadap layanan atau layanan terkait pada informasi yang mereka terima tentang layanan dari penyedia atau dari sumber lain atau lingkungan pribadi. Kedua, penyedia layanan dengan pengukuran kinerja kepuasan dari target kualitas layanan yaitu ukuran efisiensi penyedia layanan dalam mencapai targetnya dengan yang diberikan yaitu tingkat kualitas yang dicapai setiap hari. Mengukur kualitas layanan transportasi umum dibagi menjadi 8 dimensi yaitu 1. Ketersediaan, availability, tingkat layanan yang disediakan dalam hal geografi, waktu dan frekuensi, mencakup atribut sesuai persepsi pengguna, atas. Moda yaitu akses pengguna transportasi umum yang sesuai kebutuhannya. Network dengan rute yang mungkin menjangkau ke semua tujuan sesuai kebutuhan pengguna atau cakupan rute serta rute yang nyaman, convenience. Operasional dengan fokus pada frekuensi perjalanan dan daya tampung kendaraan seperti bis. Kesesuaian atau suitable, yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti fasilitas untuk penyandang cacat, difabel, anak-anak, ibu hamil dan orang tua. Manula artinya memahami karakteristik pengguna. Ketergantungan atau dependability yaitu rute yang bebas hambatan tidak berseberangan, berdampingan dengan kendaraan lain seperti penggunaan jalur khusus. 2. Aksesibilitas, akses ke sistem transportasi umum termasuk hubungan antar moda transportasi yang berbeda, dengan atribut. Hubungan dengan pengguna eksternal, external interface, yaitu ketersediaan fasilitas yang menghubungkannya dengan pejalan kaki, pengendara sepeda, pengguna taksi dan untuk pengguna mobil pribadi. Penghubung di dalam, internal interface, yaitu ketersediaan akses yang mudah untuk keluar, masuk penumpang, pergerakan penumpang di dalam, transfer ke moda lainnya seperti fasilitas eskalator atau tangga penghubung, jembatan penghubung dan lainnya. Ketersediaan tiket yaitu menggunakan pembayaran tiket yang sesuai kebutuhan pengguna, misalnya e-tiket, e-money, atau lokasi penjualan tiket yang mudah ditemukan. 3. Informasi, penyajian informasi dan observasi yang sistematis tentang sistem transportasi penumpang publik, yang membantu merencanakan dan merealisasikan perjalanan. Atribut ini meliputi dan berkaitan dengan informasi umum, yaitu ketersediaan informasi yang akurat tentang waktu perjalanan, layanan pelanggan, kenyamanan dan keamanan serta tentang dampak lingkungan misalnya menggunakan teknologi informasi pintar. Informasi perjalanan normal merupakan ketersediaan informasi saat kondisi normal seperti petunjuk jalan, identifikasi pemberhentian di titik A ke B, halte A ke B, rambu arah kendaraan, informasi tentang rute, waktu,
dan tentang ongkos serta tentang jenis tiket yang digunakan. Informasi perjalanan pada kondisi saat tidak normal yaitu menyediakan informasi tentang status jaringan perkiraan saat ini, saat tidak normal, alternatif yang tersedia, pengembalian uang ganti rugi, dan tentang saran dan keluhan serta tentang penanganan barang hilang. 4. Waktu, semua aspek waktu penting untuk merencanakan dan mewujudkan perjalanan, yang terkait dengan waktu dan jadwal perjalanan. Atribut waktu perjalanan merupakan ketepatan waktu perencanaan perjalanan, akses, keluar, waktu transfer dan waktu di dalam bis, vehicle, dan atribut jadwal perjalanan adalah ketepatan waktu dan keteraturan serta keandalan penjadwalan. 5. Layanan pelanggan atau customer care, elemen layanan yang diperkenalkan untuk menyelaraskan kebutuhan pelanggan individu dan standar layanan yang disediakan, dengan atribut. Komitmen layanan yang berorientasi pelanggan dan inovasi serta inisiatif. Hubungan dengan pelanggan yang konsen terhadap penanganan keluhan pelanggan. Karyawan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Asisten yaitu komunikasi dengan pengguna dan layanan untuk pelanggan yang membutuhkan bantuan. Pilihan tiket yang fleksibilitas tiket terusan, opsi pembayaran dan perhitungan harga, tarif yang konsisten. 6. Kenyamanan, komfort, elemen layanan yang diperkenalkan agar penggunaan layanan angkutan umum menjadi nyaman dan menyenangkan bagi penumpang. Kenyamanan penumpang dengan atribut. Fasilitas yang disediakan untuk tempat duduk dan jarak antar penumpang, merupakan fasilitas di dalam bus dan di halte, titik transfer, atau terminal yang sesuai batas kerumunan, level of crowding. Kenyamanan perjalanan yaitu saat perjalanan dan mulai, berhenti serta kenyamanan dan kebersihan di bus. Kondisi sekitar, ambient conditions, merupakan ketersediaan fasilitas halte, transfer yang nyaman termasuk kenyamanan dalam bus. Fasilitas pendukung, complementary facilities, yang bersih seperti toilet, ruang tunggu, layanan komersil, hiburan, dan lainnya bus. Ergonomi yaitu fasilitas yang mudah untuk pergerakan dan desain kursi seperti di ruang tunggu dan lainnya memperhatikan ergonomi. 7. Keselamatan atau safety. Perasaan keselamatan pribadi yang benar-benar dirasakan oleh penumpang yang timbul dari tindakan dan aktivitas aktual. Dengan atribut, bebas kriminal dengan rencana preventif mencegah kejahatan, pencahayaan yang cukup, monitor dengan CCTV, penjaga, polisi, security staff, satpam, posisi titik bantuan. Bebas dari kecelakaan yaitu informasi tentang kejadian kecelakaan selama periode tertentu. Manajemen darurat yang ditunjukkan dengan rencana dan fasilitas untuk kejadian darurat misalnya tanda, simbol mitigasi seperti titik kumpul, evakuasi dan lainnya. 8. Dampak lingkungan atau environment impact. Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan atribut, polusi yaitu penanganan kebisingan, visual polusi, exhaust, vibrasi, debu dan kotoran, bau, limbah dan lainnya. Sumber daya alam mencakup penggunaan energi dan ruang. Infrastruktur yaitu penyediaan fasilitas dan alat untuk penanganan polusi atau aktivitas lainnya yang mengganggu.